OB obrolan bakat. Nah, aku Epi host kali ini. Kita kedatangan bintang tamu, Mbak Cindy dan Mbak Dea. Tapi sayangnya Mbak Dea lagi berhalangan hadir. Mereka ini pemenang dari National Essay dan Business Case Competition. Ayo kita dengerin cerita mereka, oke? Nah, pertama nih, apa kabar Mbak Cindy? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, aku boleh nanya nggak? Nah, Boleh. mau nanya dong soal latar belakang Mbak Cindy ikut lomba itu apa sih? Latar belakang ikut lomba ya. Latar belakangnya itu yang karena ini sih teman saya Dea. Nah Dea itu iseng daftar lomba yang dia dapat dari Instagram. Nah lomba itu diadakan oleh EduHub yang di bawah naungan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah lombanya itu dibagi 2 kategori, ada esai nasional sama business case competition. Nah terus tuh karena dia iseng daftar, jadi ngajak saya. Jadi kita buat esai terus ternyata lolos seleksi esainya. Jadi kami lanjut ke tahap berikutnya. Jadi awalnya itu karena iseng aja, karena dia inisiatif buat ikut ngajakin saya. Jadi ya udah kita ikut lomba karena itu. Wah keren ya, iseng-isengnya bisa Ya, iseng-iseng ikut berhadiah. lomba lagi ya. Oke, kita mau nanya lagi nih, buat persiapan dan tantangan Mbak tuh selama ikuti lomba itu apa aja sih? Persiapan ikut lomba esai ini yang pertama ide esainya dulu. Nah kebetulan yang dipilih dari esai kami tuh bidang pariwisata. Nah jadi idenya itu dia dapat terinspirasi dari tempat PKL dia di Maratua. Nah Maratua kan dekat dengan Danau Kakaban tuh. Nah jadi dia inisiatif ngangkat isu permasalahan yang ada di Danau Kakaban. Salah satunya ubur-uburnya. Ubur-ubur di Danau Kakaban kan tergolong unik karena tidak memiliki sengatan. Nah jadi sempat terancam mengalami ancaman karena faktor alam sama faktor manusia yang menyebabkan Danau Kakaban itu ditutup sementara. Jadi kami itu ngangkat isu itu sebagai ide esai kami di bidang pariwisata. Gimana sih ningkatin Danau Kakaban ini menjadi tempat pariwisata lagi dengan mengembangkan ekosistem ubur-uburnya gitu. Terus persiapan yang sudah dilakukan setelah lolos seleksi esainya yaitu membuat RAB, rancangan anggaran biaya, terus surat keberangkatan, surat dispensasi buat ke sana, terus tuh membuat PowerPoint juga buat presentasi di sana. Oh, langsung di sana ya? Ya, terus persiapan yang paling penting menurut saya yaitu persiapkan mental dan kesehatan. Jadi kesehatan sangat penting karena saya sudah mengalami sendiri kalau misalnya tidak kurang menjaga kesehatan tuh menyesal di akhir. Jadi pas sudah berangkat lomba kurang fit, jadi kurang maksimal, tapi alhamdulillah rezeki. Jadi kesehatan itu kunci utama supaya kalau misalnya kita ngikutin lomba itu kita bisa menyelesaikan sampai akhir gitu. Wah, panjang banget ya, kayak persiapannya pasti kayak ya wow banget sih menurut saya, karena itu dari PKL ya. Terinspirasinya dari situ, ngambil judul itu. Keren. Apalagi kemarin menang ya. Jadi kayak menurut Mbak itu, pribadi Mbak nih ya, arti kemenangan itu apa sih buat Mbak? Kalau arti kemenangan bagi diri saya sendiri nih, arti kemenangan itu yang pertama berani mencoba aja, berani mencoba sama berani keluar dari zona nyaman itu sudah berarti menang. Nggak harus dapat piala dulu, nggak harus dapat juara 1, juara 2, juara 3. Yang penting kamu sudah berani mencoba, berani takut gagal, jangan takut gagal, itu sudah suatu kemenangan. Terus melihat usaha seseorang untuk berada di antara orang-orang hebat yang berkompetisi itu sudah suatu kemenangan gitu. Kira-kira ada nggak proyek lain atau lomba lain yang bakal Mbak ikutin nih buat kedepannya? Untuk sekarang sih belum kepikiran karena lagi fokus buat ini sih, persiapan buat KKN. Jadi belum ada kepikiran. Tapi kalau nemu lagi yang cocok mungkin akan nyoba. Oh iya, kalian iseng-iseng loh. Iseng-iseng. Ada nggak buat tips and trick buat para pendengar dari Mbak nih?
tips dan triknya percaya diri aja sih, percaya diri buat nyoba, jangan kebanyakan ragu, jangan banyak mikir ya. Kalau misalnya mau nyoba aja. Kayak tadi buktinya kan iseng-iseng nyoba ternyata Iya. lolos gitu. Keren. Terus tips dan trik lainnya perbanyak referensi dan wawasan tentang isu-isu lingkungan. Nah, bisa dijadikan referensi nanti buat judul kalau misalnya mau ikut lomba esai. Jadi udah ada gambaran mau ngambil tema apa. Jadi perbanyak bacaan aja sih, berbanyak ilmu lah. Nah, keren ya. Semoga kalian teman-teman yang nonton ini bisa ya kayak menjalankan tips-tips dari Mbak ini, dari Mbak Cindy. Terus tuh ada beberapa pertanyaan nih Mbak dari para yang kemarin sempat kirim pertanyaan buat di sini. Atau Yang pertama tuh ada, apa sih yang membedakan esai dengan karya tulis ilmiah? Nah, kalau yang membedakan esai dengan karya tulis ilmiah lainnya itu, kalau esai itu ditulis berdasarkan ide sang penulis, sedangkan kalau karya tulis ilmiah itu biasanya harus berdasarkan penelitian dahulu, harus ada penelitiannya dulu. Terus jumlah halaman esai itu tergolong sedikit, minimal 3-5 halaman lah, sedangkan kalau karya tulis ilmiah lainnya itu bisa sampai lebih dari 15 halaman. Nah, kalau bab esai sendiri itu terdiri dari 3 bab. Yang pertama bab pendahuluan, latar belakang, terus ada bab isi pembahasan dan bab penutup. Nah, sedangkan karya tulis ilmiah itu biasanya sih menggunakan landasan teori. Dan yang paling penting yang membedakan esai itu karena esai itu isinya harus berupa solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang ditulis gitu. Oh, jadi ada soal, ada jawabannya gitu jadi ya? ada masalah, ada solusinya. Itu isi esai. Oke, nah ada lagi nih pertanyaan kedua. Bagaimana sih cara menghindari plagiarisme dalam karya tulis ilmiah? Cara mengurangi plagiarisme ya. Ya. Jadi caranya itu perbanyak kosakata lain aja. Jadi perbanyak kosakata lain. Jadi sinonim kata yang digunakan supaya mengurangi tingkat plagiarismenya. Terus tuh parafrase dengan kalimat sendiri itu tadi. Jadi perbanyak kosakata jadi kita parafrase dengan memperbanyak kosakata lain gitu. Nah, kemudian jangan lupa sertakan sitasi dari sumber yang dikutip. Jurnal yang diambil itu harus disertakan citasinya untuk mengurangi plagiarisme. Terus bisa juga cek plagiarisme menggunakan grammar checker atau aplikasi untuk mendeteksi tingkat plagiarismenya. Jadi bisa untuk kita parafrase lagi gitu. Itu aja sih. Nah, ini pertanyaan terakhir Mbak. Apa sih keuntungan yang Mbak dapat setelah ngikutin lomba itu? Nah, keuntungan yang didapat tuh yang pertama nambah pengalaman pastinya. Terus yang kedua nambah relasi juga, dapat teman-teman baru dari universitas lainnya yang sangat hebat-hebat. Terus aku juga termotivasi sama judul-judul yang mereka bawakan karena sangat menambah wawasan gitu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Jadi sangat termotivasi sih, ternyata masih banyak hal yang belum aku ketahui dan bisa dieksplor lagi lah pengetahuanku sehabis ini gitu. Wah, keren banget ya, kayak pasti dari sana juga keren-keren sih, tapi Mbak gak kalah keren sih. Biasa aja. Makasih ya udah jawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan semoga itu semua bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di sana. Makasih ya Mbak udah datang ke acara ini. Sama-sama Epi. Terus makasih juga udah berbagi cerita sama kami. Oke. Semoga teman-teman yang dengar itu bisa terinspirasi dari Mbak Cindy dan Mbak Dea. Oke. Nah, buat yang di sana jangan lupa follow podcast ini, dan saya Epi, saya pamit undur diri. Bye bye.